Sebesar apapun uang, ia adalah sebuah benda, tapi membelanjakannya adalah sebuah rasa. Maka dalam menggunakan uang, gunakan seluruh pikiranmu, jangan mengedepankan seluruh rasamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai syurga. Amin amin ya robbal alamin. Sampai di hari Senin terbaik. Waduh, kok hari Senin terbaik, Bun Ai? Iya, soalnya besok libur lagi. Kalau hari Senin biasanya itu ngebosenin karena kita berpikir ya baru libur 2 hari, terus udah masuk lagi dengan seluruh aktivitas yang ya itu-itu aja terkesannya ya. Tapi yuk berusaha mencintai seluruh pekerjaan sehingga nggak ada lagi tuh yang namanya hari ngebosenin atau hari yang dibenci. Seluruh hari adalah sama karena prinsipnya hari adalah rambu, perasaan kita adalah penentu. Jadi ayo semangat di setiap harinya. Nah, untuk hari ini ya Bun Ai langsung bikinin, padahal baru curhat nih ya, tapi pengen dibikinin. Kenapa? Soalnya dia ada asuransi. Bun Ai pengen ngebahas sedikit tentang asuransi nih. Nah, ini ibu dari 3 anak, tinggalnya sama mertua. Jatah dari suaminya Rp1.500.000. Lagi pusing banget, lagi keder banget nih teman-teman. Soalnya pengeluarannya tuh banyak banget untuk bulan ini. Yang pertama itu ada pajak motor Rp300.000, apa perpanjangan pegadaian. Bun jujur belum pernah ya urusan sama pegadaian. Ini kayaknya dia ngadain barang terus pengen diperpanjang. Jadi bayarnya Rp350.000. Juga ada asuransi Rp400.000. Makanya hari ini langsung Bun Ai bikinin. Mudah-mudahan teman-teman yang hari ini ikut asuransi, ibu rumah tangga yang hari ini ikut asuransi bisa sharing-sharing ilmu di kolom komentar. Mungkin ada yang ikut asuransi pendidikan Bun Ai, ada yang ikut asuransi pensiun Bun Ai, ada yang ikut asuransi kesehatan Bun Ai. Boleh langsung tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah yuk sama-sama, Bun Ai mau ngingetin gak bosan-bosan, sebelum kita nih ngasih tahu sama diri kita atau mengalarmkan bahwa pengeluaran kita banyak nih, gaji kita gak cukup. Bayangin ya teman-teman, lari di bunderan ya akan diberkutit di situ-situ aja. Kalau kita menggunakan siklus yang sama, berfokus pada penghasilan kita tuh sedikit Bun Ai, gimana mau nabung? Penghasilan kita itu kurang, pengeluaran kita banyak. Sementara komponen dari setiap pengeluaran aja nih, kita belum bisa pisahin mana sih yang kebutuhan, mana sih yang keinginan. Dari kebutuhan masih ada gak sih sisipan-sisipan keinginan yang masih bisa di-cut kayak gitu ya. Jadi ayo sama-sama kita belajar lebih telaah lagi untuk benar-benar kita bedain. Oke, ini keinginan saya, ini kebutuhan saya. Ini kebutuhan masih bisa disubstitusi. Sehingga kita nggak pada siklus yang itu-itu aja, yang akhirnya setiap bulan kita akan mengatakan penghasilan saya kurang, pendapatan saya kurang, nggak bisa nabung, aduh susah pokoknya Bun Ai gitu ya. Jadi kenalin deh, kan kadang ada orang yang borosnya sama jajan, nggak bisa nabung tapi bisa jajan sehari 20.000, ayo. Bukannya maksudnya nyindir ya moms ya, ini hanya sekedar sharing. Oke, langsung masuk ke poin pertama, komponen pengeluarannya si bunda tersebut. Oke, yang pertama adalah asuransi. Dia bilang asuransi ikut berapa kok, 400.000 setiap bulan, besar banget loh, hampir menghabiskan 25% dari gajinya. Terus dia bilang nggak bisa Bun Ai soalnya aku nunggak. Oke, jadi yuk kita sama-sama belajar. Yang namanya asuransi, setahu Bun Ai nih ya, dia nggak ada tanggal pastinya. Contoh, misalnya kamu ikut asuransi Juli 2021 dalam jangka waktu 10 tahun. Tiba-tiba nih kamu nggak bisa bayar, itu kamu nggak ada istilah nunggak. Yang ada istilahnya mundur. Jadi bahasanya harusnya cairnya Juli 2031 jadi mundur ke Oktober, November atau Desember sesuai dengan yang kamu tunggak. Nah, yang diasuransi lagi nih, kalau memang kamu mengalami kesulitan pembayaran, please banget langsung ambil cuti premi sampai waktu ya yang memang kamu bisa bayarkan. Nah, balik lagi nih, kita bedah dulu. Ini asuransinya teliti dulu apakah BPJS, pendidikan,
Atau apa nih kira-kira asuransinya? Kalau BPJS dan kamu kesulitan bayar, nggak usah ragu, langsung ke toko setempat, RT, RW, lurah atau apapun, usahakan maksimal supaya kamu bisa dapat BPJS gratis dari pemerintah. Mudah-mudahan sih ya bisa dibantu, karena beberapa teman Bun Ai juga ada yang tadinya bayar terus dia jadi gratis tuh, karena mengalami penurunan pendapatan atau kebetulan suaminya nih kena pemecatan. Nah, kalau ternyata itu asuransi pendidikan untuk 100% cair, kamu juga harus cross check ya. Memang susah banget sih ngebaca polis asuransi karena bahasanya tuh ambigu ya. Jangankan kita nih yang awam ibu rumah tangga, kadang-kadang orang sendiri dia aja tuh ambigu bacanya. Jadi pastiin yang namanya asuransi, kamu membeli resiko jika terjadi sesuatu di masa depan, tapi bukan mempertaruhkan ya atau membuat pusing keadaan saat ini. Jadi hati-hati bagi kamu yang mau ikutan asuransi. Pastiin kamu tuh ngerti banget untuk produknya gitu. Bun Ai nggak ngebahas hukumnya sama sekali ya, karena kalau hukum tuh masih terjadi perbedaan lah, ikhtilaf dari berbagai macam ulama. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak, bahkan ada yang asuransi syariah. Itu balik lagi, Bun Ai lebih kepada yuk ketika asuransi ini sudah membebani, ayo lepas. Bun Ai punya pengalaman untuk lepas dari asuransi. Kapan-kapan Bun Ai sharing ya. Oke deh, di sini yang kedua pegadaian. Kalau pegadaian ini memberatkan, ayo langsung ngomong sama tim pegadaian, bisa minta tolong dilelang dengan harga yang kamu tentuin ya. Mbak, bisa nggak dilelang dengan harga sekian? Atau kira-kira kalau dilelang barang saya ini lakunya berapa gitu. Nah, minta deh tim pegadaian untuk ngebantu jual. Jadi jangan pernah takut kehilangan. Kalau itu udah menjadi beban pikiran, seelah ngomongin kehilangan berat ya. Kan kehilangan tuh ada dua. Yang kehilangan kita berusaha mempertaruhkan segenap jiwa dan raga supaya bertahan ini. Sementara memang udah gak bisa dipertahankan. Aduh Bun Ai kok jadi kayak film Indosiar. Bercanda ya Mams ya. Maksudnya ketika kita udah tahu nih, oke ini jadi beban pikiran saya dan ini bukan sebuah dosa kalau saya nggak punya barang ini, ya udah lepas aja. Kalau menurut Bun Ai, ngobrol sama tim pegadaian, bisa nggak bantu jual kira-kira, atau bisa nggak bantu lelang nih. Nah, dibanding saat ini kita kekurangan tapi kita masih maksain untuk menabung bunga. Menabung bunga apa ya? Itu contoh untuk terus-terusan perpanjang pegadaian. Jadi ayo sama-sama yuk kita sharing, kita diskusi. Intinya kita ngebedah dulu dari setiap komponen pengeluaran. Nah, yang ketiga pajak motor, mulai besok ayo dicicil ya, nabungnya tuh dicicil setiap bulan, sisihkan. Ya, yang keempat ini untuk anaknya kan 3, jadi mungkin pampersnya bisa diminimalkan. Yang kelima nih yang paling penting, yang paling agak-agak dilema ya, untuk teman-teman yang tinggal sama mertua. Masalah uang dari suami itu jangan ragu-ragu diskusi sama mertuanya. Jangan menjadi Wonder Woman sendiri, akhirnya stres sendiri, yang kasihan dampaknya tuh ke anak-anak. Aduh, mulai baper nih Bun Ai nih kalau ngomongin anak-anak nih. Hasilnya apa? Kalau kamu kesel, kamu lampiasin sama anak-anak. Kamu punya pikiran, akhirnya mohon maaf nih kualitas ASI atau yang lainnya jadi berdampak. Mungkin karena ini kan punya anak 3, yang paling gede katanya playgroup. Jadi kan pasti ada yang balita atau yang menyusui. Jadi balik lagi ya, kalau untuk jatah dari suami, ayo dia ngomong sama mertua, Bu aku jatahnya segini. Jangan sampai kamu itu nggak diskusi, akhirnya mertua ngerasa ya udah suami anak aku kan udah ngasih sama kamu, ya sekarang aku apa-apa minta dong sama kamu. Jangan seperti itu. Diskusi supaya mertua tahu keadaan dan kondisi kita ya. Mudah-mudahan diberikan keberkahan karena ngurusin orang tua. Amin ya robbal alamin. Oke deh, sampai sini aduh kayaknya panas banget ya di hari Senin ini ya. Pembahasan Bun Ai ini panas gitu ya. Bercanda ya Mams ya. Nah kan mau dubbing ada ondel-ondel kan ya. Kedengeran gak tuh Mam ya? Oke deh, sebelum lanjut Bun Ai mau ngucapin terima kasih ya untuk teman-teman nih yang senantiasa bergabung di channel keluarga Bun Ai. Like, komen positif, subscribe Bun Ai, dan kalau berkenan langsung share ya ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Kita bisa sharing di sini. Bun Ai bukan seorang pakar keuangan, jadi kita bisa sharing-sharing ilmu nih. Atau teman-teman yang nonton pakar keuangan boleh langsung kasih ilmu terbaiknya di IG keluarga_Bun Ai. Bagi kamu yang baru ngeklik video ini, ayo dong tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, dan silahkan menikmati ya seluruh video yang ada di channel sederhana ini.
Oke deh, di segmen terakhir kita akan masuk ke segmen terakhir. Segmen sedih-sedihan. Kenapa sedih-sedihan? Soalnya ngebagi anggaran. Ngebagi anggaran tuh suka sedih. Kenapa? Ekspektasi sama realita tuh suka berlawanan. Belum gajian pengen beli A, B, C, D, E. Pas gajian ujung-ujungnya nggak beli apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa ya Mams ya, namanya juga kasih sayang seorang ibu ya, tiada batas dan tiada akhir. Oke, ada di sini untuk rincian ya. Pendapatan 1.500.000, pajak motor 300.000, pegadaian 350.000. Untuk asuransi di hold dulu atau cuti premi sampai pajak motornya selesai. Totalnya Rp650.000. Sisa gajinya Rp850.000. Oke, di sini untuk anggarannya beras 150.000, listrik 100.000, pulsa 50.000, pampers 50.000 rupiah. Mungkin agak-agak kesulitan karena pampersnya itu cuma minim, jadi harus ngeluarin energi ya. Balik lagi dalam dunia ini pilihannya, kita mau hemat atau mau males. Kalau saat ini Allah lagi ngasih kita jalan untuk benar-benar berhemat, berarti kita harus ngeluarin energi lebih, nggak bisa males dulu nih, mohon maaf ya. Nah, untuk bulanan Rp100.000. Mulai yuk substitusi barang yang kira-kira bisa dipakai untuk dua. Sabun colek bisa dipakai cuci piring, bisa dipakai cuci baju. Kalau ada yang bilang, wah sabun colek kan nggak higienis nih buat cuci piring. Bisa-bisa aja kok ya Mams ya. Nggak usah dipikirin. Saat ini kita bertahan untuk hidup. Mungkin saat itu dia yang bilang lagi bertahan lewat standar hidupnya. Jadi berbeda. Standar hidup dan bertahan untuk hidup itu dua hal yang berbeda ya. Dan di sini untuk sayuran Rp300.000, 75.000 per minggu. Mungkin akan terkesan sulit pasti, tapi Bunda yakin kondisi saat ini insya Allah akan memberikan rizki dari arah yang gak disangka-sangka. Dan kalau Moms yakin pasti bisa. Kondisi terkadang menjadi guru terbaik lebih dari sekadar ilmu ataupun pengalaman. Oke, mungkin kita nggak punya pengalaman kesusahan, tapi kondisi kita lagi susah, insya Allah akan jadi guru terbaik. Nah, untuk sedekah Rp20.000, aduh mohon maaf belibet. Untuk dana darurat Rp50.000, tabungan Rp30.000. Saat ini jangan pernah berpikir dengan nominalnya nih, aduh dikit banget, tabungan cuma 30.000, cukup kemana? Insya Allah 30.000 juga bisa jadi penolong kalau pas kita lagi butuh banget. Nah, itu aja bisa Bun Ai sharing. Semangat ya, peluk jauh dari Bun Ai. Mudah-mudahan segera diselesaikan masalahnya. Sampai jumpa di video Bun Ai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.